Namaku Qiao Yangxin. Anak tunggal dari keluarga kaya di Jiangzehu. Punya 8 rumah di Suhui. Tunangan. Presiden Direktur grup perusahaan yang sudah go public. Masalah terbesar dalam hidupku adalah uangnya kebanyakan sampai nggak bisa dihabisin. Gak nyangka banget. Aku ditabrak sampai tewas. Sama tunangan yang presdir itu. Aku mati. Mati ya mati aja. Tapi kenapa malah disuruh jadi pembantu di rumah tunanganku? Harus melayani pacar baru dari tunangan yang nabrak aku. Aku masih dalam masa berkabung, si brengsek ini udah punya gandengan baru, brengsek. Jangan-jangan dia nabrak aku, biar aku minggir buat calon istrinya yang baru? Mbak Wang, kesini dong. Siapa yang lo panggil Mbak Wang? Gila lu? Ibu Wang, utang judi ibu yang 200 juta itu, hari ini harus bayar bunganya 5.000. Kalau uangnya belum masuk sebelum jam 5 sore, kami akan datang ambil 1 jari ibu. Utang judi apaan? Jangan-jangan baru keluar langsung dibacok mati? Apa-apaan nih awal ceritanya? Mbak Wang, lo gila ya? Datang atau enggak sih? Nona, saya datang. Gak boleh kabur. Tunggu. Mukanya sama persis. Tapi kenapa dia ngira aku ini Mbak Wang? Gak boleh. Aku harus kenalan sama keluarga baruku. Terus, aku harus cari tahu Gu Jinyan ngapain nabrak aku sampai mati. Tinggi amat. Gimana dia naiknya? Aku? Mbak Wang, kamu tadi malam gimana sih ngelapis tempat tidurnya? Aku nggak bisa tidur nyenyak karena kegelian. Lo takut ketinggian? Ngomong apaan sih? Gak ada. Mending turun dulu, biar saya lihat apa yang bikin kegelian. Nih, lihat. Beneran deh. Tadi malam Nona kegelian karena kacang polong. Waktu kamu ngelapis tempat tidur tadi malam, gak lihat ada kacang polong? Dengar ya, gaji kamu bulan ini dipotong semua. Terus, kakak Jinyan mana? Suruh dia temanin aku sarapan. Gila bener, masuk akal gak sih? Kacang polong ini kok gak bikin dia kegelian sampai mati? Gu Jinyan tega nabrak aku sampai mati cuma buat cewek gila kayak gini. Kamu masih bengong apaan? Saya berangkat sekarang. Permisi. Yangxin, kamu matinya kasihan banget. Lihat aku. Lihat aku. Ini aku. Pura-pura baik, bukannya kamu yang nabrak? Mulut ini kenapa nggak bisa diam sih? Kamu bilang benar juga. Yangxin, aku temenin kamu. Jangan. Bisa gak sih tenang dikit? Kalau kamu mati, aku nggak bisa jelasin nanti. Kamu masih punya banyak uang. Kamu masih punya tunangan baru. Iya, tunanganmu tadi suruh kamu sarapan. Mbak Wang, lo sakit ya? Yangxin baru aja meninggal, mana ada tunangan? Putri kacang polong itu. Putri kacang polong? Gu Jinyan ternyata gak tahu Su Yuyu itu tunangannya. Terus ngapain dia nabrak aku? Kak Jinyan. Ini dari Prancis kaviar yang dikirim via udara. Coba cicip. Apa katamu? Tidak dengar. Tante Wang kasih tahu dia. Kaviar Prancis hari ini dikirim via udara, coba cicip. Kasih tahu dia. Kapan dia jadi tunanganku? Kapan masuk? Tanya, kamu masuk gimana? Kamu kasih tahu dia.
Ini ibu yang datang sendiri ke keluarga Su untuk melamar menyuruhku datang untuk bersama Kak Jinyan menjalin hubungan. Ini perintah ibumu. Kamu kasih tahu dia. Udah cukup belum? Halo. Kapan ibuku menyuruhmu masuk? Ibu yang menyuruhku masuk untuk bersama Kak Jinyan menjalin hubungan. Dan kita sudah bertunangan. Kak Jinyan, kamu mau ingkar janji? Sekarang juga, pergi dari sini. Tunanganku hanya Kiao Yanxin seorang. Dia ternyata sangat mencintaiku. Mencintai tapi mau menabrakku sampai mati? Aku nggak peduli. Aku kasih tahu, Kak Jinyan. Pertunangan ini nggak bisa dibatalkan kalau aku mau memutuskan pertunangan denganmu. Orang lain bakal kira aku melakukan hal yang merugikanmu. Ini kan sama aja merusak nama baikku. Tante Wang. Sekarang juga, bantu dia beresin barang-barangnya. Keluarga Shu, aku yang urus. Nggak boleh. Ini istri direktur utama yang memutuskan sendiri. Kamu usir, dia gengsi mau ditaruh di mana? Kalau Gu Jinyan bukan sengaja menabrakku sampai mati berarti kematianku cuma kecelakaan. Tidak. Su Yuyu adalah orang yang langsung diuntungkan setelah aku mati. Aku harus biarkan dia tinggal di keluarga Gu pelan-pelan selidiki. Baiklah. Kamu boleh terus tinggal di keluarga Gu, tapi aku pasti nggak akan menikahimu. Jangan minum lagi. Nggak usah kamu yang beresin. Tante Wang? Sini sakit? Sakit ya, pergi ke rumah sakit. Ngapain bilang ke aku? Gila. Cara kamu memarahiku tadi mirip banget sama Yang Xin. Sinting. Yang Xin, kamu datang menjengukku, ya? Wah, kalian lagi ngapain? Aku. Istri sah jadi selingkuhan. Urusanmu apa? Kamu benar-benar lapar ya? Wang Ma aja kamu tega godain. Maksudmu apa sih? Walaupun aku cuma asisten rumah tangga, tapi aku juga lumayan cantik. Oke lah. Kamu kok ikut-ikutan ngomong? Diam aja loh. Sekarang aku jelasin ke kamu. Aku lebih baik nikah sama Wang Ma daripada nikah sama kamu. Aku telepon bilang ke tante. Kalian berdua ngerjain aku. Berdiri. Dengar ya, kalian berdua hari ini gak ada yang bisa kabur. Kamu ini gimana sih? Yuyu mana kalah sama Wang Ma? Apa dosa aku di kehidupan sebelumnya sampai kena begini? Gu Jinyan, kenapa kamu gak sekalian nabrak mati aku aja? Aku tadi kebanyakan minum. Gak ada hubungannya sama Wang Ma. Berani juga kamu. Maaf ya, Wang Ma. Mohon dimaklumi. Cepetan minta maaf ke Yuyu. Gak apa-apa, tante. Aku tahu kakak Yanxin baru saja dimakamkan. Kakak Jinyan pasti lagi sedih. Jadi, sudahlah ya. Kamu bisa berenang enggak? Hah? Kalau lagi gabut, coba berendam di Sungai Panjang. Biar semua warga Jiangsu, Zhejiang, dan Shanghai bisa minum Longjing Danau Barat. Aku tahu kamu lagi sedih karena kecelakaan itu. Tapi, kamu kan nggak bisa selamanya, nggak nikah. Latar belakang keluarga dan bakat Yuyu cocok banget sama kamu. Besok itu hari pemakaman Yanxin. Kamu antar dia untuk terakhir kalinya. Katanya keponakan Tuan Kiao juga mau pulang. Iya, Yanxin itu anak tunggal keluarga Kiao. Keluarga Kiao butuh penerus. Ayo pergi. Minggir. Aku juga mau ikut.
Bagaimanapun juga, dia adalah nona besar keluarga Kiao. Cuma ada beberapa karangan bunga ini. Masih mau dibawa pergi. Kenapa pilih foto ini? Benar-benar jelek banget. Lagi pula, Yanshin, kenapa kau tinggalkan aku lari sendirian? Kau biarkan aku sendirian, bagaimana aku bisa hidup? Kalau begitu, aku ini ditempatkan di posisi apa? bisa nggak kamu berhenti nangis? Banyak orang yang lihat. Yanshin, Bisa nggak kamu berdiri dulu? Bukannya orangnya kan kamu yang tabrak sampai mati? perkataanmu ada benarnya. Yanshin, aku datang mencarimu. Di ruang duka ini, bisakah kau membiarkan Nona Kiao pergi dengan tenang sedikit? Salah. Kalau sudah tahu salah, jangan dilakukan lagi. Kak Jinyan, aku tahu kamu sangat sedih. Tapi aku dan ibu juga akan khawatir. Aku sekarang nggak haus, nggak mau minum teh. Ngomong-ngomong pemakaman Yanshin kok sepi banget ya? Kamu gila ya? Udah gede gini masih main-main mercon. Orangnya sudah pergi. Keluarga Kiao juga sudah punya penerus baru, hilang jejak, sirna ingatan, tentu saja sepi. Cuma aku nggak nyangka. Ayahnya Nona Kiao ternyata juga nggak datang. Asisten Wang. Yang ku beli itu. Bisa dikirim sekarang. Buat apa kamu beli itu? Aku untuk pemakaman tunanganku meramaikan sedikit nggak boleh? Apa kamu punya? Kamu memang gila. Aku harus cepat cari ayahku, beritahu dia aku masih hidup. Aku harus cepat akhiri sandiwara ini. Kamu tunggu di sini. Aku segera kembali. Staf bilang ayah saya, istirahat di sini saja. Bagaimana mereka berdua, berkumpul bersama? Selamat, Tuan Kiao. Keinginan Anda selama bertahun-tahun, akhirnya terwujud. Sepupu saya itu memang nasibnya sial. Hanya dengan sekali tabrakan, lalu meninggal. Turut berduka cita, Tuan Kiao, kalau bukan karena perhitungan jenius Anda, hal ini, bagaimana bisa berjalan, dengan lancar seperti ini? Kematian saya jangan-jangan berkaitan dengan Kiao Jiahao. Xiao Wang mengikuti. Gu Jinyan sudah 10 tahun. Dia di sini. Apakah ini menunjukkan kematian saya? Gu Jinyan juga terlibat. Kelicikan Gu Jinyan sangat dalam seperti ini. Yanshin, kamu dan ibumu sudah pergi. Akhirnya ditemukan. Hanya sendirian. Tinggalkan untukku. Siapa kamu? Ada apa? Saya Yanshin. Apa? Kamu bilang kamu Yanshin. Paman, ini, Gu Jinyan datang, bahkan membawa segudang. Katanya untuk pemakaman adik Yanshin, menambah suasana. Tunggu dulu. Kamu tadi bilang kamu Yanshin. Saya tidak punya bukti. Hal yang tak terbayangkan seperti ini. Ayah tidak akan mudah percaya jika Kiao Jiahao ingin membasmi sampai ke akarnya. Saya adalah Nona Yanshin. Nona Yanshin, ada pesan yang harus saya sampaikan padamu. Paman, kita harus segera pergi lihat ke depan. Gu Jinyan ini meskipun dalam hal Yanshin telah melakukan kesalahan, tapi juga kesalahan yang tidak disengaja. Kita tidak bisa membiarkan keluarga Gu merasa keluarga Kiao kita, sejak itu membenci Gu Jinyan. Anak, kamu bilang Yanshin meninggalkan. Pesan apa untukku? Nona Yanshin berkata, dia ingin membawamu keliling dunia. Dia ingin belajar masakan baru. Untuk kamu, cicipi anakku yang baik. Paman,
Yang Shin pasti juga tidak ingin melihatmu sedih seperti ini, kan? Ayo kita segera ke depan, selesaikan urusan orang dari yayasan sore ini masih akan datang. Ayo, ayo, ayo. Yayasan apa? Jia Hao tidak mungkin ingin menipu uang keluarga kita. Nona Yang Xin juga bilang, tidak boleh mendirikan yayasan. Yayasan ini adalah setelah Yan Xin meninggal. Baru mulai dipersiapkan, bagaimana dia tahu? Bapak? Ibu Wang, kenapa kamu di sini? Kamu kenal dia? Itu pengasuhnya. Dia adalah pengasuh keluarga kami. Aku justru penasaran. Pengasuh, keluarga kalian, bagaimana tahu, begitu banyak hal tentang Yan Xin? Bapak tamu sudah lengkap, ayo kita pergi. Jangan panggil aku ayah mertua. Tidak pantas. Dokter bilang Yan Xin meninggal di tempat. Aku justru penasaran. Seseorang yang meninggal di tempat. Bagaimana bisa memberikan wasiat padamu? Mimpi buruk aja nggak bisa. Oh. Omong kosong kayak gini. Cuma bisa nipu Bapak Kiao aja. Mau nipu gue? Masih jauh? Bilang. Apa maumu? Apalagi maunya? Bapak Kiao, sedihnya sampai segitunya? Kok malah ngasih ke orang luar, iya kan? Coba ulangi lagi. Ngomong apaan sih? Nanti kalau Gujingan meledakkan ruang duka ini, baru kelihatan sopan, ya? Keluarga gue beneran sakti banget ya. Beneran bisa dapetin itu. Mertua, tinggal perintah saja. Saya langsung luncurkan. Saat masih hidup, Yan Xin paling suka ramai. Ini namanya ramai? Kamu mau kirim semua orang turun buat nemenin gue? Jangan. Wah, si gadis palsu ini pinter juga ya. Kak Jinyan, saat meluncurkannya, bagaimana kalau kita menghindar dulu? Kakak Yan Xin waktu hidup paling sayang sama kamu. Dia pasti nggak mau kamu cepat-cepat turun nemenin dia. Aku beneran percaya kalau Gujingan ada hubungannya sama kematianku. Masa iya dia punya otak buat itu? Anak yang dilahirkan dua orang ini beneran bisa masuk universitas. Yan Xin sayang banget sama aku, tentu saja aku harus turun nemenin dia. Kalau mau luncurkan, cepetan. Orang dari yayasan masih nungguin gue. Nggak usah banyak bacot, kalau takut mati, minggir sana. Nyalakan. Luncurkan. Cukup. Gujingan, kamu. Buang. Di acara hari ini, perhatikan sikapmu padaku. Oke? Bukan itu maksudku, aku cuma nggak mau semua orang ikut menemani Nona Yan Xin ke bawah. Yayasan, bego banget, semuanya yayasan, kamu lihat, ini beneran loh, kamu mau dia menghancurkan tempat ini dengan bom nuklir? Dan kamu juga, membantu orang jahat, dia itu gila. Kamu malah ikut-ikutan jadi gila juga. Segitu buru-burunya, mau turun bertiga bikin keluarga yang harmonis? Buang, beraninya kamu memakiku. Aku nggak mau mati untuk kedua kalinya. Nak, tenang dulu. Jinyan. Kenapa berulah begini? Cepat bawa dia pergi. Aku cuma mau pemakamannya lebih meriah aja. Iya dong. Semuanya mati, mana mungkin nggak meriah. Ekspresi dan nada bicara Buang tadi sangat mirip Yang Xin. Tapi mereka kan dua orang yang berbeda. Mungkinkah aku benar-benar sudah gila? Jinyan. Untuk hari ini, kamu pulang dulu saja. Pak Mertua, Kamu nggak lihat ekspresi Pak Mertua tadi? Kalau kamu nggak cepat-cepat pergi, nanti kamu nggak boleh nyekar. oh. Kalau gitu, ayo kita pergi. Jia Hao, kemari. Kamu ambil. Jangan kasih aku. Orang yayasan sebentar lagi sampai. Dasar anak ini. Aku? Buang. Yan Xin. Buang, kamu kenapa lagi? Perutku sakit.
Aku ke toilet dulu. Kalian pergi dulu. Nggak usah nungguin aku. Aku mau cari ayahku. Saat sendirian, kasih tahu ayahku yang sebenarnya. Dia makan apa? Bau banget. Kalau bukan karena aku tahu di rumah ada lubang anjing, aku pasti nggak bisa masuk. Orang dari yayasan sudah sampai. Bagaimana kalau suruh mereka masuk sekarang? Jangan buru-buru. Tunggu dulu. Jangan-jangan Bapak benar-benar percaya omong kosong pembantu yang dibawa Gu Jinyan hari ini itu? Dia pasti dikirim oleh Gu Jinyan. Bisa jadi kematian Yanxin bukan kecelakaan biasa. Yayasan ini pasti ada masalah. Begitu lihat rencananya gagal, langsung panik. Aku tidak akan mudah percaya pada orang asing, hanya dengan beberapa kata. Tapi soal yayasan ini, aku akan pertimbangkan lagi. Bawa proposal yayasan itu. Untuk aku lihat. Baik. Aku ambil proposalnya sekarang. Aku harus lihat dulu. Yayasan ini sebenarnya apa sih? Harta ayah yang dikumpulkan seumur hidup? Tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Proposal yang kamu buat ini tidak ada masalah, kan? Tenang saja, Pak Kiao. Aku buat dengan sempurna. Si tua itu pasti tidak akan sadar. Setelah dananya masuk, kita bisa perlahan-lahan menguras grup Kiao. Sekarang bawa proposalmu ikut aku. Oh iya? Buku kasusnya sudah kamu simpan dengan baik? Ada di dalam brankas. Nanti setelah kita kembali, bisa kita atur perlahan. Keluarga Kiao ini. Belum pernah ada brankas yang tidak bisa kubuka. Tunggu. Ada barang yang ketinggalan. Balik sebentar. Segampang itu? Bodoh sekali, barang sepenting ini kok tidak dibawa terus. Buang, kenapa kamu di sini? Pak Kiao yang di tangannya adalah buku pembukuan kita. Bajingan, kamu cuma datang untuk menipu uang keluarga Kiao. Nama belakang saya Kiao. Kiao Yanxin sudah meninggal, saya adalah yang seharusnya ahli waris. Saya perlu menipu? Bagaimana kalau dia tidak mati? Saya sendiri yang mengantarnya ke tempat pembakaran mayat. Api pertama di pagi hari paling kuat, kamu bilang dia mati atau tidak? Beri aku. Telepon Gu Jinyan. Orang yang menjemputnya. Ya? Kak Jinyan, sebentar lagi temani aku beli tas ya, aku ingin jalan-jalan. Tidak ada waktu. Tapi ibu menyuruhku menemanimu pergi. Kamu bilang. Di dunia ini. Apakah benar-benar ada? Tidakkah kamu merasa Yanxin dan Buang benar-benar terlalu mirip, kan? Kak Jinyan. Hayalan, juga salah satu jenis gangguan jiwa. Dasar munafik, kamu tahu apa? Halo? Sopir, putar balik. Buang mencuri. Dan ditangkap. Pak Gu, beri penjelasan. Kamu menyuruh Buang datang ke sini. Untuk mencuri dari keluarga Kiao kita dokumen penting. Mau apa? Kamu tidak apa-apa. Kamu bilang saya yang menyuruh? Kamu punya bukti? Sudah tertangkap basah, kamu masih membantah? Kamu cukup berpendidikan ya, sudah pakai peribahasa. Saya juga bilang, kalau mau menuduh, selalu ada alasan. Buang di rumah saya sakit perut, orangnya masih di toilet, kan? Sudah kamu ikat dan bawa ke sini, saya juga bilang kamu menculik wanita. Baik. Kalau begitu Buang, saya akan urus sendiri. Mulai sekarang, keluarga Kiao kita semua kerja sama dengan keluarga Gu kamu, semua dibatalkan. Bagaimana dengan ayah mertua? Saya ingin menemui ayah mertua saya. Jangan bergerak. Ingin bertemu paman saya? Kamu pantas?
Hubungan keluarga kamu sudah jauh, kan? Apa hakmu untuk berteriak padaku? Saya adalah menantu resmi keluarga Kiao. Bukan kalian berdua mau ciuman, kan? Bisa tidak lepaskan aku dulu? Mereka tidak akan berkelahi, kan? Kalau untukku berkelahi saja lebih baik. Gantung dia di pintu gerbang. Kapan mau mengaku kenapa mencuri dokumen? Kapan melepaskanku? Sangat kejam. Tidak boleh. Bu Wang adalah orang saya, tidak boleh disentuh. Sudah kuduga. Kamu dan Bu Wang ada hubungan. Kamu benar-benar lapar ya? Diam semua. Dengarkan aku. Saya adalah Kiao Yangxin. Kiao Jiahao, dia punya niat jahat, ingin merebut harta keluarga kita. Mbak Wang, apa katamu? Kamu percaya sama aku? Yang Xin? Orang baik umurnya pendek, orang jahat hidup 1000 tahun. Sudah kuduga. Kamu nggak gampang mati? Maksudmu apa? Kakak Jinyan, kamu nggak mungkin percaya perkataannya Mbak Wang doang, kan? Dia pasti cuma mau bebas jadi ngomong sembarangan. Kamu ngerti apa? Yan Xin nggak bakal bohong sama aku. Tapi dia kan Mbak Wang, yang udah jadi pembantu di rumahmu selama 3 tahun. Coba sadar dikit, kakak Yanshin sudah dikubur. Cukup. Diam semua. Kiao Yanshin. Cintanya dalam banget ya. Kalian nganggap gue bodoh, ya? Sini. Kamu lihat baik-baik. Ini Kiao Yanshin. Gua bilang, kalian buat nutup-nutup. Tindakan mencuri rahasia, bisa aja ngomong kebohongan yang keterlaluan. Hei, orang. Gantung pembantu ini untuk gue. Siap. Presdir. Bu Wang sudah digantung. Selama 2 jam. Dia sudah mengaku? Belum. Tapi Bu Wang kelihatannya mau mati. Gampang banget matinya. Lepaskan Bu Wang sekarang. Kalau tidak, aku akan membuat keluarga Kiao bangkrut. Ngomong doang, lakukan aja. Aduh, sakit banget. Hanya kamu yang presdir, aku juga presdir. Aku ingin lihat siapa yang duluan bangkrut, kamu atau aku. Oke? Ayo coba. Coba ya coba, ayo. Aku mau mati. Mati. Bukannya kamu bilang kamu Kiao Yanshin? Orang yang sudah mati sekali, mana mungkin mati kedua kalinya. Aku akan putuskan talinya sekarang, biar kamu jatuh. Kalau kamu tidak mati, aku akan percaya kamu benar-benar Kiao Yanshin. Putuskan talinya. Siap? Berhenti semua. Kalian ngapain? Ayah, Apa yang kau panggil aku tadi? ayah, kau tidak kenal aku lagi, aku ini Yangxin. Paman. Jangan percaya omongan Wang Ma, itu omongan gila. Dia ingin mencuri milik keluarga Kiao, dokumen rahasia. Sekarang, berasumsi sebagai adik Yanshin, dia cuma ingin kabur. Turunkan dulu orangnya. Mau bikin korban jiwa, ya? Kau bilang tadi kau adalah Yanshin. Ayah mertua. Aku rasa hal seperti roh masuk tubuh orang benar-benar ada. Omong kosong. Masih disebut direktur, bisakah kau bicara sedikit ilmiah? Jelaskan dulu dengan jelas. Mengirim Wang Ma ke keluarga Kiao, untuk mencuri dokumen rahasia, diam. Wang Ma ya, kau yang bicara. Kenapa kau bilang dirimu adalah Yanshin? Saat umur 3 tahun, kau bawa aku ke kebun binatang, di tengah jalan, kau kehilangan aku, setelah pulang. Ibuku menghukummu berlutut di papan aku presur. Saat umur 5 tahun, ibuku menghukummu lagi. Sudah, jangan bicara lagi. Almarhumah ibu mertua, sangat hebat. Hal seperti ini, hanya kita, keluarga sendiri yang tahu. Orang luar, sama sekali tidak mungkin tahu. Wang Ma, oh tidak. Yanshin, aku tahu kau tidak mati. Pergi sana. Mataku. Su Yuyu, kau mau apa? Tolong tiupkan untukku. Kau pegang bagian mana? Apa maksudmu kakak Yanshin?
berpura-pura jadi kakak Yanxin di sini, mengincar harta keluarga Gu dan Kiao. Ya, Benar, seperti itu. Ayah, ayah harus percaya padaku. Aku benar-benar Yanshin, hantu liar ini, mana mungkin tahu begitu banyak hal tentang keluarga kita. Kalau ayah tidak percaya, aku bisa terus ceritakan padamu. Jiahao, apa yang dikatakan Mama Wang juga ada benarnya. Paman, hantu liar ini sangat hebat. Lagi pula, kalau dia benar-benar adik Yanshin, kebetulan aku kenal 2 orang dari Akademi Sains. Bawa dia ke sana untuk periksa kesehatannya. Itu juga untuk kebaikan adik Yanshin. Kalau aku dibawa Kiao Jiahao ke Akademi Sains, seumur hidup aku tidak akan punya kesempatan keluar lagi. Dia pasti akan menyuruh mereka membedah dan menelitiku. Tunggu. Yan? Mama Wang? Kamu ini siapa sebenarnya? Kepalaku sakit sekali. Kenapa? Tolong aku. Aku tidak mau dikirim ke Akademi Sains. menurutku Mama Wang cuma pura-pura, semuanya palsu. Tapi, Iya, Paman, Yanshin dulu sering main ke rumah keluarga Gu, Mama Wang tahu sedikit rahasia. Juga bukan hal aneh. Jinyan, hari ini kamu tinggalkan Mama Wang di sini dulu. Masalah ini, aku akan pertimbangkan lagi. Lebih baik aku bawa pulang. Aku takut setelah aku pergi, Mama Wang langsung dibawa orang tertentu ke Akademi Sains. Hei Gu, Kamu? Mau apa? Ini, anak Yuyu ini sudah gila. Anak ini. Wang Ma. Jangan pura-pura lagi, Wang Ma. Aku sedang bertanya padamu. Berhenti berpura-pura. Hanya kita berdua di sini. Kamu ini Kiao Yanshin atau bukan? Dan lagi. Kamu pergi ke rumah keluarga Kiao mencuri apa sampai ketahuan? Tidak boleh sampai Gujinyan tahu. Otaknya itu, bagaimana kalau dia bocorkan rahasia? Aku pasti akan dimasukkan ke Akademi Sains. Aku bukan. Kalau begitu, bagaimana kamu bisa tahu? Ayah mertua disuruh berlutut oleh ibu mertua? Dulu, Nona Kiao Yanshin. Saat tinggal di sini, ngomong tanpa sengaja. Aku cuma tidak suka si kakek tua itu, begitu percaya pada Kiao Jiahao. Kalau kamu bohong padaku, Kalau aku bohong padamu, biar aku disambar petir. kamu masih bilang tidak bohong padaku? Kalau aku bohong padamu, aku. kakak, Jinyan. Di luar ada petir. Aku takut sekali. Kalau takut, cari aku buat apa? Cari penyumbat telinga dan pakai saja. Pria ini benar-benar tidak romantis ya. Cepat, pertanyaan tadi belum dijawab. Kamu mau apa? Turun kamu. Kakiku lemas semua. Aku mau kakak Jinyan menggendongku ke tempat tidur. Kasur putri kacang polong lumayan tinggi ya. Pengen lihat Gujinyan bagaimana menggendong Su Yuyu naik. Presiden Direktur Gu. Kakinya sudah lemas begini. Cepat antarkan dia kembali ke kamar. Di sini juga sudah tidak ada urusan lagi. Aku tidak mau menggendong. Turun kamu. Tidak. Jangan-jangan kamu tidak mampu ya? Kamu bilang aku tidak mampu? Presiden Direktur. Silakan. Kok setinggi ini? Gak jadi. Gujinyan berdiri. Langsung melempar orang. Kamu ngapain sih? Sakit banget. Pak Gu, jangan-jangan. Diam. Ayo naik. Kak Jinyan, aku udah tahu, kamu pasti kasihan sama aku. Wanita sinting. Seorang bos dot yang otaknya bermasalah. Siapa yang mau rebut darimu? Kamu aja nggak kuat gendong. Jangan maksain diri. Nona Yuyu kami ini, kulitnya halus dan lembut, nanti dia jatuh dan cedera. Nona Yuyu, Cuma Nona Yuyu doang.
Di matamu masih ada aku nggak? Nggak ada. Di mataku. Cuma kamu doang. Siapa yang percaya? Sama kamu juga. Besok pagi-pagi, bawa kasurmu dan pergi dari sini. Gimana kalau kita bangun dulu? Pergi sana. Kalau bukan karena kamu, Kak Jinyan, masa bisa benci sama aku? Mungkin saja, aku ini Ibu Wang. Gu Jinyan ini karena Qiao Yanxin jadi benci sama kamu. Kamu kan Qiao Yanxin? Bukannya kamu sendiri yang bilang? Kamu mau mengarang cerita bohong untuk mencuri kakak Jinyan dariku. Sekarang ketahuan kan bohongnya. Aku kira Putri Kacang Polong tiba-tiba jadi pinter. Sebentar lagi aku akan buatkan semangkuk sup untuk kakak Jinyan. Kamu yang antarkan untukku. Oke, baiklah. Kalau gitu aku pulang dulu. Aku tidak bisa meninggalkan keluarga Gu. Untungnya aku bawa obat rahasia keluarga Shu. Malam ini aku harus memaksakan hubungan ini. Masuk. Aku bawa barang nih. Buka pintunya dong. Minggir. Panas banget, gak peka banget sih. Kamu benar-benar bukan Yanxin? Kenapa cara kamu memarahiku mirip banget sama Yanxin? Bukan, minum sup. Oh, Aku belum menyelidiki apa-apa dengan jelas. Kemampuan untuk melindungi diri sendiri pun tidak ada. Hal yang sangat misterius seperti ini sama sekali tidak boleh diberitahu ke orang lain. Gak panas? aduh, panas banget. Air, cepat kasih aku air. Dasar gila. Supnya panas banget. Jangan diminum cepat-cepat gitu. Mama Wang, aku panas banget. Bukan, kamu kok panas banget? Kamu nyalakan AC, ngapain kamu peluk aku? Gu Jinyan, kamu tenanglah. Malam ini harus berhasil dengan Gu Jinyan. Biar aku lihat video yang agak nakal. Yuyu, ngapain kamu pakai baju kayak gini? Ngelap kaca. Lagi ngelap kaca. Kalian anak muda, punya kesukaan sendiri. Itu normal. Itu... Ayo. Aku ada urusan denganmu. Bukan. Ayo. Gu Jinyan, kamu benar-benar lapar. Aku pengasuh, aku ini Wang Ma. Aku panas banget. Cewek, kamu sedang bermain api. Lepaskan aku. Wang Ma, kamu pakai celana banyak banget, ngapain? Iya. Cuaca dingin, pakai lebih banyak. Kamu. Perlukah pakai sebanyak ini? Kalian ini seragam kerja. Kualitasnya sangat buruk. Masih perusahaan terbuka, pelit sekali. Aku mau pakai berapa lapis ya terserah. Mbak Wang, akhirnya kamu mau mulai aktif ya? Ayo. Aku sudah siap. Kamu, sadarlah sedikit, kamu sudah sadarkan. Kalian ngapain? Mbak Wang, beraninya kamu menggoda kakak Jinyan. Apa ini seperti orang yang sedang menggoda? Kenapa cuma aku yang berlutut?
Lututku sakit sekali. Jangan bilang apa-apa, Ibu, ini semua salahku. Tidak ada hubungannya dengan Mbak Wang. Bukankah ini semua salahmu? Diam. Kalau bukan karena Mbak Wang sengaja menggoda kamu, mana mungkin terjadi hal seperti ini? Aku juga tidak tahu. Waktu itu aku merasa pusing, sekujur tubuh panas, seperti itulah rasanya. Kamu tahu, makanya aku. Sudah tenang? Sudah. Penampilan Gu Jinyan tadi memang tidak biasa. Su Yuyu, jangan-jangan kamu memberi obat pada Gu Jinyan di dalam sup? Bibi, pasti Mbak Wang yang menggoda kakak Jinyan. Kalau tidak, kakak Jinyan tidak akan seperti itu. Ternyata dia. Bibi, bagaimana kalau kita usir Mbak Wang saja? Kalau bukan karena pengacau ini, keluarga Gu tidak akan mengalami banyak masalah. Mbak Wang, kamu sekarang juga berkemas. Langsung pergi. Keluarga Gu tidak bisa menerimamu. Aku tidak bisa pergi. Kalau aku pergi, bagaimana aku bisa menyelidiki? Sebenarnya bagaimana aku mati? Tidak boleh. Mbak Wang tidak boleh pergi. Tante, lihat. Sampai sekarang, Mbak Wang masih saja menggoda kakak Jinyan. Di rumah ini, belum giliranmu untuk memutuskan. Pelayan, usir Mbak Wang keluar. Tidak bisakah kalian lebih hati-hati? Apa aku juga menggoda kalian? Mbak Wang, ini adalah perintah khusus dari Nona Shu. Untuk membuangmu ke sini, tidak boleh kurang satu langkah pun. Ayo, jalan. Dasar gila. Dingin sekali. Boleh tidak aku pakai celana dulu sebelum pergi? Mbak Wang. Mbak Wang, aku ikut pergi bersamamu. Kamu datang sendiri? Aku kabur diam-diam. Tenang saja. Aku satu-satunya anak laki-laki di keluarga Gu. Ibuku pasti akan mengalah. Kamu keluar ya sudah, tapi kenapa tidak bantu aku bawa beberapa pakaian? Aku bahkan tidak punya celana. Aku lupa. Ya sudah. Ada apa? Pergi. Iya, Mau kemana? beli celana? Aku punya uang. Berapa banyak? Bisa beli seluruh toko. Pilih baju sesukamu. Nah, baru benar. Hati-hati. Bagaimana sih nyetirnya? Kamu tidak apa-apa. Jangan-jangan ini orang keluarga Gu yang datang menangkap kita? Apa yang kamu omongkan sih? Kita sekarang ada di depan rumah keluarga Gu. Iya ya. Mbak Wang, kami sudah lama mencarimu. Wang Ma, kami sudah lama mencari kamu. Kalian mau apa? Aku tidak kenal kalian. Waktu kamu minjam uang, kenapa tidak bilang tidak kenal kami, Eagle Eye? Kesini bantu aku buka pintu. Bos, silakan turun. Kapan aku pernah mengurus kamu? Tidak. Tunggu. Nyonya Wang, yang Anda utang judi 2 juta yuan itu, hari ini harus dibayar bunga 5.000 yuan. Kalau uangnya tidak masuk sebelum jam 5 sore, kami akan datang mengambil 1 jari Anda. Bukan telepon penipuan. Jadi kapan? Wang Ma, kamu minjam uang kapan? Bawa dia. Kamu berhutang 2 juta pada kami. Sekarang pokok plus bunga, harus bayar 5 juta. Dia punya uang sebanyak itu? Ganti mobil yang lebih besar tidak bisa? Apa? Pokok 2 juta? Mana mungkin jadi sebanyak ini? Kalian ini rentenir ya? Betul. Kami memang rentenir.
Bukan, walaupun kalian rentenir, tidak boleh juga naik berkali-kali lipat kan. Begini, aku kasih angka. Diskon 0,1%, gimana? Waktu aku telepon kamu, sudah batas akhir. 5 juta. 1 sen pun tidak boleh kurang. Kalian juga tidak melakukan apa-apa setelahnya, jadi kupikir itu telepon penipuan. Kenapa kamu hutang sebanyak itu? Benar-benar minjam? Aku mana tahu. Kenapa Wang Ma minjam uang? Antara, kamu bawa uang, atau kamu bawa nyawa. Pilih sendiri. Tolong aku. Tunggu. Uangnya, aku yang bayar untuknya. Pokok plus bunga, 5 juta. Pokok plus bunga, 5 juta. Transfer? Atau pakai kartu? Bukan keduanya. Kalian harus lepaskan aku dulu. Aku tidak bawa uang. Kamu nggak punya uang? Sok-sokan aja. Enggak, kamu kabur dari rumah, kartu aja nggak bawa satu pun, modal nol besar. Aku kan gak kabur dari rumah. Lagi pula aku buru-buru ngejar kamu. Aku takut kalau nggak bisa nyusul kamu. Ngapain nyalahin aku? Kamu nyalahin aku? Bunuh cewek ini buat gue. Bang, tunggu. Cewek ini lumayan cantik. Sebelum dibunuh, kami berdua mau enak-enak dulu. Oke, cepetan. Tunggu. Katanya kamu nggak punya uang? Ibuku punya. Telepon video ke ibuku, bilang aja aku diculik. Berapapun uangnya, dia bakal kasih. Iya, dia direktur utama. Coba cari di internet Gu Jinyan, keluarga dia kaya banget. Bu, cepat ambilin aku 5 juta buat nyelamatin aku. Gu Jinyan, kamu hebat juga ya. Berani-beraninya buat seorang pembantu kabur dari rumah. Bu, Jangan banyak omong. Aku diculik. kamu pikir aku percaya omong kosongmu itu? Dengar ya, kamu mau di luar. Selama apapun, silakan. Sekarang aku mau sama bapakmu bikin anak kedua. Dadah. Bu, ini yang kamu bilang minta berapapun uangnya, bakal dikasih? Ini salah paham. Lepasin aku pulang, Aku pasti bisa kasih kamu 5 juta. 2 orang ini dibunuh semua buat gue. Tunggu, Ada apa lagi? aku ada cara buat bayar utang ke kamu. Dia ada cara. Kamu main-main sama gue. Sekali 2 kali? Gak cukup, mau main-main lagi yang ketiga kalinya? Gu Jinyan tubuhnya sangat sehat, kulitnya halus dan lembut, apalagi ginjalnya ini. Kalau dibongkar dijual, pasti laku 5 juta. Ibu Wang, kamu mengkhianati aku. Masuk akal juga ya, memang kamu yang paling jago, hati wanita paling kejam. Hati wanita paling kejam. Lebih baik orang lain yang mati, daripada aku yang celaka. Nomor 2. Kamu yang hubungi, bilang saja di sini kita punya 2 set organ tubuh lengkap, cari tahu, siapa yang mau? Siap, bos? 2 set. Iya. 1 set organ harganya 500 juta rupiah. 2 set? Ya berarti 1 miliar. Kamu pikir aku bodoh? Baik, bos. Aku yang hubungi. Nanti kita harus rayakan dengan meriah. Sudah, teman-teman, ayo pergi. Mata elang mengikat tali seperti ini, pasti orang kita. Gu Jinyan, ayo pergi. Jangan ikut campur. Kamu. Jangan-jangan kamu marah, kamu nangis, Aku tidak. kecilkan suaramu. Aku tadi bohong padamu. Kita harus kabur sebelum dia sadar. Kamu tadi bilang mau jual organku, itu pasti bohong, kan? Kamu seharusnya, mungkin, benar-benar mengkhianatiku, kan? Masa ia harus bilang aku takut dibunuh, jadi aku ajak kamu kabur? Iya, kenapa diam saja, cepat lari. Berdiri, Kamu pikir aku bodoh? Aku mau berdiri untukmu? mata elang. Sepertinya mata elang ya. Kalau gitu gak apa-apa. Ayo.
Ini saja bisa kena aku? Bos, tunggu, Ada apa? aku agak sakit perut. Aku juga mau. Aku juga sakit. Ini, ambil. Cepat. Pergi. Bos, masih dikejar? Gak apa-apa, masih ada Eagle Eye. Santai aja. Mereka gak bakal bisa kabur. Sejak lulus kuliah, setelah gak ada lagi pelajaran olahraga, aku belum pernah lagi lari secepat ini. Sakit banget. Kenapa mereka punya panah? Di zaman sekarang, penculik punya panah aneh ya. Maksudku, kenapa mereka gak pakai senjata api? Pakai senjata tajam aneh banget. Soalnya di negara kita senjata api dilarang, bodoh. Berarti mereka masih kurang kaya, karena uang keluargaku. Iya, keluargamu kaya. Tapi uang tunai 5 juta aja nggak bisa kamu keluarin. Sakit banget. Cepat cabut ini. Gimana aku mau cabut? Aku gak peduli. Pembantu di rumahku sebelum kerja, harus punya pengetahuan P3K, cepat cabut. Tapi nggak ada obat bius. Mencabutnya bakal sakit banget. Aku jadi begini karena kamu, cepat cabut ini. Gak ngerti omongan orang. Gimana bisa jadi direktur? Ternyata, garis pemisah hidup seseorang adalah air ketuban. Mending suruh ibumu buruan lahirin anak kedua. Eagle Eye gak bisa nahan mereka lama-lama. Cepat pergi, mereka bakal segera nyusul. Wang Ma, aku baru aja ngerasain rasa hampir mati. Kan kamu yang suruh aku cabut, jangan fitnah aku. Di antara hidup dan mati, aku kayaknya lihat Yang Xin. Yang Xin suruh kamu buruan pergi. Yang Xin bilang dia matinya tragis banget. Apa kamu tahu sesuatu? Mereka lagi ngomongin apa? Urus aja mereka. Dia nggak bakal bisa kabur. Aku jelas-jelas nggak minum alkohol hari itu. Tapi abis naik mobil, langsung pusing. Sebenarnya aku nggak tahu. Orang di depannya itu Yang Xin, aku mau injak rem. Tapi remnya rusak. Seseorang merusak remnya. Ayo kita cepat balik. Kasih tahu Bapak Kiao yang sebenarnya. Kita masih bisa kabur nggak ya? Kenapa nggak bisa? Gua lama nggak ketemu. Cewek sehebat ini. Kan udah kubilang buruan lari. Ada apa sih? Nggak bisa ngomong abis kabur dulu? Aku yang tahan mereka, kamu lari. Kuda liar takut apa, bos? Kan kamu jago naikin kuda liar. Cepetan kejar. Ayo. Mama Wang pasti nggak akan pergi, aku harus cari cara. Bujuk dia buruan lari dulu. Kamu tahan ya. Eagle Eye, bantu dia berdiri. Ayo berdiri. Wah, cinta dan pengorbanan yang mendalam ya. Si cewek itu, ninggalin kamu terus kabur. Kenapa? Orang kaya mau jadi anjing peliharaan ya? Ini adalah tanggung jawab yang seharusnya dimiliki seorang pria. Oke, sama gua ngomongin tanggung jawab. Kalau kamu emang nggak takut mati, ya udah, gantiin si cewek. Mati aja. Berhenti. Nak maaf, ibu yang salah. Ibu seharusnya percaya kata-katamu. Jinyan, sadarlah. Kalau kamu mati, ibu juga tidak mau hidup lagi. Bisa cepat hubungi ambulans nggak? Nanti dia benar-benar mati. Telepon. Ibu saya sudah berusaha maksimal. Kalau kamu tidak bisa menyembuhkan anakku, aku akan minta nyawamu. Keluarga Gu, ya? Punya sistem hukum sendiri. Bukan itu maksudnya, Pak Gu sudah baik-baik saja. Semua tanda vital sudah stabil. Kok bicaramu berhenti di tengah-tengah sih? Kakak Jinyan. Kamu gila ya? Nggak lihat-lihat? Sakit sekali? Salah kamu, kalau bukan karena kamu, kakak Jinyan sama sekali tidak akan terluka. Jinyan ini sebenarnya bagaimana sih? Sial ibu Gujinyan tahu Gujinyan diculik semua karena aku, pasti dia tidak akan membiarkanku. Mungkin aku akan diminta ikut mati sesuai sistem hukum keluarga Gu. Tidak ada hubungannya dengan Mama Wang. Para penculik itu hanya ingin menculikku, hanya meminta uang tebusan.
Baik sekali. Kakak Jinyan, bagaimana bisa kamu melindungi Mama Wang? Dia adalah sumber masalah. Seolah-olah, kamu melihatnya saat itu, oh ya? Aku masih berpikir, mengapa aku kehilangan kendali saat itu? Malam itu, aku hanya minum sup yang kamu masak. Sebenarnya, Mama Wang itu berani. Seharusnya tidak sebesar itu. Yaitu, aku akan ambilkan untukmu. Kue yang baru dibuat. Ambil kue apa? Kamu? Anak ini. Kenapa penakut dan bodoh? Karena begitu, Mama Wang tinggal dulu di keluarga Gu. Tapi Jinyan, kejadian hari ini tidak boleh terjadi lagi untuk kedua kalinya. Mengerti, Ibu. Tenang saja. Mulai besok, aku akan pergi. Berlatih Muay Thai. Jangan-jangan, kamu sebaiknya perkuat keamanan di sekitarmu. Kamu istirahat yang baik. Mama Wang? Ya, jaga baik-baik Jinyan. Apa yang kamu katakan benar? Tentu saja benar. Besok aku akan menghubungi pelatih Muay Thai. Hal seperti ini, dijamin tidak akan terjadi kedua kalinya. Apa-apaan ini? Yang kumaksud adalah, sebelum kita ditangkap, kamu bilang mobilmu, remnya rusak, lalu, kejadian pingsan setelah naik mobil. Tentu saja benar. Bagaimana mungkin Direktur Gu masih ingat? Obat itu, bukankah bisa membuat orang lupa semua hal? Sebenarnya hal ini sudah kulupakan, tapi waktu ditangkap, tiba-tiba teringat sesuatu. Pasti rasa sakitnya yang merangsang otakmu. Ya? Kalau dapat rangsangan lebih banyak, mungkin bisa ingat lebih banyak hal. Ibu Wang. Ibu Wang, kamu anggap aku manusia dong dulu suruh lari ya langsung lari. Kan kamu yang suruh aku lari. Lagi pula kalau kita berdua sama-sama ditangkapkan. Abis sudah. Kamu malah suruh penculiknya jual organku. Cuma taktik mengulur waktu. Taktik mengulur waktu apaan? Terus kamu masih? Hal-hal yang sudah lewat biarkan saja berlalu. Apa kamu nggak mau balas dendam untuk tunanganmu? Direktur. Maaf, Direktur aku nggak tahu Anda lagi sibuk. Ada apa? Ada beberapa dokumen ini perlu Anda tanda tangani, Apa yang barusan dikatakan Gu Jinyan? Asisten Wang dengar berapa banyak? Kalau gitu, silakan Anda lanjutkan. Aku pergi dulu. Mobil yang kamu tabrak sampai Kiao Yanxin tewas masih ada nggak? Masih. Ada di bagian paling dalam garasi. Seumur hidupku, aku nggak akan nyetir lagi. Sekarang kita pergi. Di mobil ada dashcam. Pasti terekam siapa yang ngasih mobilmu dimanipulasi. Kamu sekarang sepintar aku. Bisa? Kita harus cepat pulang sebelum ibumu tahu. Gu Jinyan, aku bicara sama kamu. Gu Jinyan. Dasar gila. Aneh banget, tadi orangnya masih di sini. Halo? Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Sudah tahu cowok brengsek nggak bisa diandalkan. Aneh ya. Rekaman CCTV hari itu sudah dihapus. Pak Wang. Kamu nggak jagain direktur? Lagi ngapain di sini? Aku turun buat Pak Gu ngambil sesuatu. Apa itu? Perlu aku bantu cariin? Ini nih. Nah, kalau udah ketemu, cepat naik ke atas. Jangan bikin direktur nunggu lama. Oke. Aneh. Tapi rekaman dashcam udah dihapus. Gimana dong aku?
Kamu kenapa sih? Katanya mau pergi bareng aku, tiba-tiba kamu kabur. Apa kamu lihat asisten Wang? Tidur. Aku nemu rekamannya. Ternyata asisten Wang yang motong kabel rem. Kamu denger nggak sih? Wang Ma baik-baik saja? Kok kamu lagi? Aku juga mau tanya kamu. Ini tengah malam begini, nggak tidur? Ngapain keluyuran di sini? Aku baru saja makan kenyang, keluar buat cari angin. Lagi pula cuaca di luar bagus sekali, aku mau jemur-jemur matahari. Memangnya kenapa? Melanggar hukum? Malam-malam jemur matahari? Aku sedang menjemur matahari di hatiku. Kalau kamu nggak suka, lapor polisi saja. Masa sih aku nggak suka? Kalau begitu, Wang Ma, silahkan jemur matahari dengan tenang. Tapi, jalan di malam hari bukan hal yang mudah. Loh, hati-hati ya. Kok dia ngomongnya aneh banget sih? Sudahlah, aku harus ke rumah keluarga Kiao dulu, jelaskan semuanya. Supaya tidak ada masalah nanti. Itu. Kamu bilang kematian Yang Xin, bukan kecelakaan? Ya, Kamu kan pembantu keluarga Gu. Kenapa urusan Yang Xin sampai diperhatikan sebegitu rupa? Terakhir, kamu bilang kamu adalah Yang Xin. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? sebelum semuanya jelas, aku tidak bisa sembarangan bicara, karena aku ingin mendapatkan kepercayaan Anda. Aku punya bukti. Coba aku lihat. Ini bukti yang kamu maksud? Kamu sengaja datang ke sini untuk mempermainkanku, ya? Kalian berani menyuruh seorang pengasuh datang ke sini untuk menghinaku. Keluargaku benar-benar keterlaluan. Pak Kiao, tenang dulu. Pasti ada kesalahpahaman di tengah-tengah hal ini. Silakan duduk dulu. Mbak Wang, apa yang ada di pikiranmu? Kamu berani menggunakan cerita 7 kembar labu untuk memberitahu Pak Kiao bahwa itu adalah kebenaran tentang kematian kakak Yansin. Apa kamu ingin membuat kedua keluarga ini benar-benar putus hubungan? Aku dipermainkan orang. Kamu masih berani bicara. Kamu memang dipermainkan orang. Kurasa kamu menganggap kami semua sebagai orang bodoh. Seseorang, usir. Mbak Wang, keluar dari sini. Tunggu. Aku bisa jelaskan. Gu Jinyan juga tahu soal ini. Dia yang memberitahuku sebelum menabrak Kiao Yansin sampai tewas, dia menemukan kabel rem itu sudah dirusak orang. Aduh, kalian ribut-ribut sedang apa? Cepat katakan. Bukankah kamu dan aku yang bersama-sama memeriksa rekaman CCTV? Bukankah kabel rem mobilmu yang dirusak orang? Kabel rem apa? Yaitu saat kamu menabrak Kiao Yansin sampai tewas, kabel rem itu. Apa yang kamu bicarakan? Menabrak Kiao Yansin sampai tewas apa? Kamu ini kenapa sih? Kiao Yansin ini, bukankah kamu yang menabraknya sampai tewas? Ayah. Benarkah aku yang menabrak Kiao Yansin sampai tewas? Apa maksud keluargaku ini? Pura-pura lupa. Jangan kira keluarga Kiao tidak ada orangnya. Kak Jinyan, kepalamu ini kenapa penuh darah? Jinyan, Jinyan, benar-benar hilang ingatan. Kepala Bapak Gu mengalami cedera parah. Mungkin itu penyebabnya dia kehilangan ingatan. Aku ini, apa dosa yang sudah kulakukan? Mama Wang, apakah kamu yang melukai kakak Jinyan? Iya, aku, saat Gu Jinyan, tidak waspada, aku memukul kepalanya. Bunuh saja aku. Kalau memang kamu yang pukul, ya sudah. Kenapa kamu marah-marah padaku? Aku tidak peduli lagi. Kalian harus memberikan penjelasan padaku. Bapak Kiao, jangan khawatir. Kami pasti akan memberikan penjelasan pada Anda. Kamu bawa Mama Wang pergi. Lakukan apa saja yang kamu mau padanya. Selesai.
Sekarang, apapun yang kukatakan, Papa tidak akan percaya, kalau sampai jatuh ke tangan Kiao Jiahao, dia pasti akan membunuhku. Beri aku sedikit waktu. Aku pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Sekarang juga, kamu, bereskan barang-barangmu dan pergi. Jangan tinggal di sini lagi. Mau tinggal di sini, mimpi. 3 hari. Aku sanggup menunggu. Jika kamu tidak bisa membuktikan, keluarga Gu harus memberikan pada keluarga Kiao 10% saham. Atas dasar apa? Karena Mama Wang adalah orang dari keluarga Gu. Siapa tahu dia datang untuk mempermainkanku. Bukan karena perintahmu. Aku beritahu kamu. 3 hari ya, 3 hari. Jika aku tidak mendapatkan penjelasan yang kuinginkan, meski harus mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Kiao, aku akan membuat kalian yang bermarga Gu ini bangkrut. Bapak Kiao, jangan buru-buru. Mari kita berdiskusi lagi. Bahas apa lagi? Memang pantas jadi papaku. Dalam waktu sesingkat itu saja sudah bisa mencari cara untuk memaksimalkan keuntungan. Mama Wang, lihat kamu. Membuat masalah sebesar apa? Itu bukan uangmu, kenapa kamu yang panik? Dokter, kapan Bapak Gu bisa pulih ingatannya? Kapan ingatannya bisa pulih? Tergantung nasib Bapak Gu. Tarik aku? Kau main-main dengan aku sistem peramal jalanan itu, benar kan? Jangan. Begini keadaannya. Pak Gu mengalami amnesia. Karena di kepalanya ada gumpalan darah yang menekan saraf. Kalau ingin memulihkan ingatannya tergantung pada gumpalan darah ini, kapan akan menghilang, kalau tidak menghilang. Amnesia. Kepintaran menurun bahkan mungkin lumpuh. Parah sekali ya. Jadi yang bisa dilakukan sudah saya lakukan. Sisanya, hanya bisa pasrah pada takdir. Langit ingin membinasakanku. Bukan salahku. Ibu sekarang sibuk urusan keluarga Kiao, tidak ada waktu untuk memperhatikanmu. Kamu sekarang sangat aman. Tapi 3 hari lagi saya tidak tahu lagi. Kalau ibu memotong-motongmu dan menjualmu juga harus menutupi utang keluarga Gu ini. Pria kamu hampir lumpuh. Kamu dari biara ya, sangat suka menjanda hidup. Mulutmu kenapa begitu jahat ya? Kamu pikir saya benar-benar mau menikah dengannya ya? Kalau bukan karena dia kaya, dan tampan, siapa yang mau menikah dengannya ya? Lagi pula, kalau dia benar-benar lumpuh, saya akan pulang ke rumah saya, minta ayah saya cari yang baru untukku. Kalau begitu, kamu sangat benci Gu Jinyan ya? Tidak sampai benci, tapi saya juga tidak bisa benar-benar menjanda hidupkan. Kakak Jinyan, kamu datang kapan ya? Kamu bilang minta ayahmu cari yang baru untukmu. Jahat. Bukan aku yang bilang. Pak Gu, hari ini, ada yang ingat sesuatu nggak? Bu Wang, kamu cerewet. Kak Jinyan, aku tidak sengaja. Dengarkan penjelasanku dong. Si munafik. Habislah. Gu Jinyan sekarang menyerang tanpa pandang bulu. Itu. Semoga kamu cepat ingat, Kiao Yanxin ini bisa cepat tenang. Kamu tahu apa? Yanxin sebenarnya tidak mati. Dia selamanya hidup di hatiku. Gu Jinyan benar-benar gila. Aku bukan maksud begitu. Dia tentu hidup di hati kita semua. Lalu kamu tidak ingin menghukumnya sesuai hukum? Aku yang menyebabkan kematian Yanxin. Akulah pembunuhnya. Dia tidak akan menabrak dinding lagi, kan? Buang, bisakah kamu jangan provokasi dia lagi? Kamu tidak sadar dia sangat aneh? Otaknya bukan selalu tidak baik? Kamu tidak lihat di wajahnya. Sedikit dingin, dan acuh tak acuh, sedikit sedih. Sedikit acuh, dan sedikit marah, dan satu bagian yang sulit terlihat. Angkuh. Apa ini? Habislah. Aku juga gila. Buang. Buang di mana? Perintah Anda. Apakah kamu mendengar? Yanxin memanggilku.
Dia memanggil. Ternyata hanya aku yang bisa mendengar Yanxin berbicara. Otak bego, cepat pikir. Ini halusinasi, ya? Tanda-tanda penurunan kecerdasan. Iya, Jinyan. Soalnya, Yanxin sebelum meninggal paling mencintaimu. Bisa nggak kamu jangan memujinya secara berlebihan? Aku kapan sebelum meninggal paling mencintai Gujinyan? Nggak. Aku kapan pernah mencintainya? Wang Ma, kamu cerewet banget. Kalau pertunanganku dibatalkan, ayahku akan membunuhku. Yanxin memanggilku. Aku akan mencarinya. Jangan pergi. Wang Ma, cepat kejar dia. Obat gangguan jiwa yang biasa kalian minum, beri aku satu. Oh, enggak, satu rangkaian terapi. Makasih. Cepat kejar dia. Kalau Jinyan terjadi sesuatu, kita berdua selesai. Lukisannya bagus. Dia kenapa lagi? Aku nggak tahu. Bukannya kamu 24 jam selalu mengikutinya? Aku kan manikur dan perawatan kecantikan. Nggak butuh waktu? Setiap hari nggak perlu kalian beresin, seorang direktur setiap hari minum bir semurah ini. Bagaimana aku tahu properti ditaruh di mana? Aduh, Wang Ma. Di sini sakit. Terus gimana dong? Kamu bilang, apakah Yanxin membenciku? Sudah berhari-hari ini. Dia tidak pernah datang dalam mimpiku. Kalau gitu, bakar kertas dan tanyakan dia. Dia pasti bisa mendengar. Aku orang yang berdosa. Aku tidak layak hidup di dunia ini. Setelah ibuku hamil anak kedua, aku akan menemani Yanxin. Kamu gila ya? Otaknya emang dari dulu nggak bener. Jangan-jangan dia beneran mati? Nggak mungkin, aku cuma mau bikin kakak Jinyan tenang dulu. Lagi pula, kalau ada apa-apa, aku tinggal bilang ini ulah kamu. Di sini kan nggak ada CCTV. Menurut kamu, ibu bakal percaya siapa? Jahat banget sih. Ini balas dendam. Kita berdua sama-sama begitu. Asisten Wang. Asisten Wang ada masalah? Barusan dia ngomong apa ya? Enggak dengar sama sekali. Pukulan keras. Bisa bikin Gujinyan ingat nggak ya? Kamu masih sempat baca buku. Kamu ngerti apa? Ini buku medis. Aku udah sembuhin dia, jadi kamu nggak perlu jadi janda. Sujud dan berterima kasih padaku. Bos kejam yang hilang ingatan, 99 hari dikurung dalam cinta berbahaya. Si ganteng populer sekolah jatuh cinta padaku. Gadis sombong, jangan kabur. Direktur dingin, istri mungil yang manja. 101 kali kabur dari pernikahan. Ini yang kamu sebut buku medis? Dasar gadis palsu, kamu ngerti apa? Ini namanya mengobati sesuai penyakitnya. Mau nggak aku ambilin obat gangguan jiwa yang diresepin dokter buat kamu? Kamu emang sakit. Itu diresepin dokter buat kakak Jinyan. Oh, kalau gitu ambilin aku 1 kotak. Lagi pula tinggal 2 hari lagi. Mending kamu nunggu mati aja. Sebelum aku mati, pasti aku bawa kamu ikut. Sekalian biar kamu ketemu kakak Yanxin kamu. Wanita jahat. Ibu Wang, dengar-dengar kamu nyari aku? Yang kamu bilang ke aku sebelumnya, tentang energi benturan bisa menghilangkan gumpalan darah ini, ada benarnya juga, tapi tingkat risikonya sangat tinggi. Konsekuensinya tidak bisa dikendalikan. Aku tahu pasti ada benarnya. Benar, memang ada benarnya. Tapi di belakangnya masih ada kata-kata, tingkat risikonya sangat tinggi. Kamu nggak dengar ya? Gimana kalau pakai tongkat bisbol? Nggak bagus. Kalau kamu pukul sekali sampai Pak Gu mati gimana? Tongkat bisbol terlalu berbahaya. Iya. Kalau gitu, stick golf. Stop. Anggap saja aku nggak pernah ke sini. Kalau kamu sampai membunuh Pak Gu, bukan urusanku. Tidak boleh, kamu nggak boleh lakukan ini. Kamu kan juga dengar hari itu, ini satu-satunya cara untuk menyelamatkanku.
Apa kamu baca novel CEO terlalu banyak sampai otaknya rusak? Kalau kamu benar-benar membunuh kakak Jinyan, gimana dengan reputasiku? Mereka akan bilang aku membawa sial untuk suami. Aku nanti gimana mau menikah? Kalau Qiao Yanxin ini mati, nggak ada yang bilang Gu Jinyan membawa sial untuk istri. Sudah ku bilang. Kamu cuma seorang pembantu, mana tahu kalangan atas bicara apa tentang kakak Jinyan. Kalau dia membawa sial untuk istri, kamu masih mau nikah dengannya. Kamu nggak lihat celana dalamku semua merek Nike? Demi bisa menikahi orang kaya? Sungguh berusaha keras ya. Kamu pembantu ngerti apa? Kalau kamu berani terapkan cara ini pada kakak Jinyanku, aku jual kamu ke Myanmar. Grup penipuan telepon Myanmar sudah dibersihkan. Kalau gitu, Filipina. Pokoknya pasti ada tempat yang bisa menjualmu. Aku peduli amat sama kamu. Halo? Aku mau 1 stick golf. Iya, alamat ini. Enggak. Enggak usah yang terlalu mahal. Mbak Wang, mau ngapain? Kamu mau ngapain? Aku yang panggil dia. Buat jaga-jaga dari kamu. Aku ini mau nyelamatin Gu Jinyan. Aku nggak peduli omonganmu. Pokoknya aku udah atur 8 shift bodyguard. 3 jam sekali ganti shift. Pintu depan, jendela belakang, semua ditutup rapat. Kalau kamu masih bisa masuk, aku ganti marga ikut kamu, Bu. Oh, Marga Wang. Aku juga bukan Marga Wang. Ya ampun. Mereka sampai ke toilet aja. Nggak pergi, ya. Besok papaku pasti datang ke sini. Gimana caranya aku bohongi dia? Bangun. Ada apa sih? Pak Kiao datang. Lagi nyari kamu. Mertua datang? Hmm. Ayo pergi. Mimpi kali. Dari mana datangnya aura pembunuh ini? Mertua. Yanxin dikubur di mana? Aku mau jenguk dia. Mimpi. Kamu pantas. Aku tabrak kamu. Pak Kiao, apa maksud omonganmu ini? Bahasa Mandarin nggak ngerti. Suruh anakmu daftar kursus lansia. Masa mengharap aku yang ngajar khusus buat dia? Kamu, dia. Bapak masih jago kayak dulu yang ngomongnya. Udah deh, jangan kamu aku melulu. Pertanggungjawaban yang kuminta mana? Ini pertanggungjawaban apa? Nggak ada pertanggungjawaban. Bapak ambil ini, Kan ada selotip. surat pengalihan saham 10% dari grup Gu tanda tangan. Mbak Wang, bicara. Aku mau bilang apa? Aku mau bilang, asisten Wang, ganti buktiku jadi huluah menyelamatkan kakek, kalian juga nggak percayakan. Baik. Karena kamu nggak tahu. Perusahaan farmasi di bawah grupku kebetulan punya obat hewan yang sedang masuk tahap uji coba ke manusia. Kurasa kamu cocok. Obat hewan ini kenapa harus diuji coba ke manusia? Kalau aku bilang perlu, ya perlu. Seseorang, Gu Jinyan, tolong aku tolong. Mbak Wang. Yanxin di bawah juga butuh ada asisten rumah tangga yang merawatnya. Kamu pergi saja dengan tenang. Yanxin. Tahan aku. Apa yang kau katakan itu masuk akal? Nyonya Gu. Lebih baik kontraknya ditandatangani dulu. Urusan Mbak Wang tidak ada hubungannya denganku. Gu Jinyan, kalau kau tidak menolongku, Qiao Yanxin pasti tidak akan memaafkanmu. Yanxin sebenarnya sudah tidak akan memaafkanku. Aku yang menyebabkan kematian Yanxin. Aku ini pendosa. kalian masih belum menangkapnya? Mbak Wang, kau membunuh kakak Jinyan.
Tenang saja, aku tahu batasnya. Kekuatannya pas bikin pusing tapi nggak bahaya. Keluarga ini gila semua ya. Sekarang harus gimana? Telepon 120 sekalian, laporkan polisi, panggil lebih banyak orang. Lepaskan. Gu Jinyan, sadarlah Qiao Yanxin turun mencarimu. Kakak Jinyan, kau tidak mati? Mbak Wang, barangnya sudah dapat? Kau ingat, kabel rem mobilmu dipotong, kan? Cepat beritahu mereka. Mbak Wang bilang apa? Ini bukan kecelakaan. Kabel rem mobilku dipotong, lalu aku dan Mbak Wang pergi ke garasi bawah tanah untuk mengambil dashcam kami, lalu kepalaku langsung dipukul oleh seseorang. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Lihat, Nah, lihat kan? Aku tidak bohong kan? Video dari dashcam ini sudah dihapus duluan, jadi aku cuma bisa cek rekaman CCTV. Aku melihat sendiri asisten Wang memotong kabel rem itu. Lalu, kenapa muncul adegan Hulua? Aku mana tahu. Pasti sudah ditukar. Oh iya, waktu aku keluar mencarimu hari itu. Dia menabrakku. Pasti saat itulah dia menukarnya. Pak Qiao, bagaimana kalau Bapak lepaskan Kak Jinyan dulu? Dia kayaknya mau pingsan. Tidak ada hubungannya denganku. ini sebenarnya bagaimana sih? Kenapa asisten Wang mau menyakiti Yanxin? Hala, Hari itu, di pemakaman Yanxin, aku dengar Qiao Jiahao sedang berbisik-bisik dengan asisten Wang. Mereka berdua berbisik-bisik, bicara tentang harta keluarga Qiao nanti akan jadi milik Qiao Jiahao. kan sudah kubilang, kematian Yanxin pasti tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Semua gara-gara keponakanmu yang baik itu. Bahkan, berani mengincar saham keluarga kami. Kamu minta maaf padaku. Tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Asisten Wang itu kan orang dari keluargamu. Siapa tahu kalian ikut terlibat dalam hal ini. Sekarang kamu bicara, mau melepaskan diri dari kasus ini, ya? Kamu fitnah. Fitnah. Aku punya bukti. Kematian Gu Jinyan dan Yang Xin sama sekali tidak berhubungan. Dengan kecerdasannya, dia tidak mungkin melakukan hal serumit ini. Maksudmu apa? Menurutku, yang dikatakan Masuk Mbak akal. Wang. Maksudmu apa? Maksudku, Kak Jinyan pasti bukan orang seperti itu. Untuk bisa menikahi keluarga kaya, perkataan palsu apapun bisa diucapkan. Membawa masalah sebesar ini untuk keluarga kami. Panggil asisten Wang ke sini. Nyonya, Anda, ada yang bisa saya bantu? Tidak ada apa-apa. Perusahaan farmasi di bawah grup Gu sedang mengembangkan obat hewan. Sekarang mau masuk ke tahap uji coba pada manusia. Kami rasa Anda cocok. Tunggu dulu. Obat hewan? Kenapa diuji pada manusia? Dan kenapa saya? Nyonya, buang itu sehat dan kuat. Dia lebih cocok daripada saya. Urusanmu apa? Dasar tidak punya hati nurani. Menganggap nyawa manusia tak berharga. Menurutku kamu sangat cocok untuk mencoba obat hewan. Buang, kata-katamu seperti apa itu? Mengatai saya seperti ini. Kamu tunggu saja. Saya akan cari orang untuk menghajar kamu. Menarik saya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nyonya, ampun. Saya akan mengaku semuanya. Semua ini diperintahkan oleh Qiao Jiahao. Katanya kalau saya membantunya, dia akan memberikan saya 10% saham keluarga Qiao. Saya pikir ini baik untuk keluarga Gu, kan? Baik untuk keluarga Gu, kan? Jangan bawa-bawa keluarga Gu hanya untuk kepentingan pribadimu. Sudah mengikuti saya bertahun-tahun. Ternyata malah menyuruhku menabrak Yanxin sampai tewas. Ayo, orang, bawa dia ke perusahaan farmasi. Baik. Nyonya, Tuan Muda, ampun, bisa mati orang. Nyonya, ampun, Nyonya. Kami tidak akan membiarkan asisten Wang. Tapi Qiao Jiahao adalah urusan keluarga Tuan Qiao. Kami tunggu penjelasanmu. Direktur Qiao, sekarang yayasan berjalan dengan baik. Tinggal menunggu Pak Tua Qiao meninggal dunia. Maka seluruh milik keluarga Qiao akan menjadi milik Anda. Si tua bangka itu karena kematian Yanxin, kesehatannya terus memburuk, dalam sebulan ini sudah sakit 3 kali. Kelihatannya umurnya juga tidak akan panjang.
Benarkah? Tidak baik, Direktur Kiao. Ada kabar dari sana, katanya asisten Wang ditangkap. Apa katamu? Asisten Wang ditangkap. Lepaskan saya. Saya tahu salah. Saya tidak mau jadi kelinci percobaan manusia. Tuan muda, Nyonya, saya tahu salah. Kenapa kalian harus ikut ke sini? Aku ingin melihat. Aku ingin mewakili Kiao Yanxin melihat penjahatnya dihukum. Tapi tidak perlu semuanya duduk di belakang. Ini kan biar kita bisa ngobrol dan mempererat hubungan. Betul kan, Bapak? Tangan. Untuk sementara, aku belum bisa menangkap Kiao Jiahao. Kalau Bapak mau membebaskan Kiao Jiahao, lalu apakah Kiao Yanxin mati sia-sia? Masalahnya tidak sesederhana itu. Walaupun Kiao Jiahao adalah kerabat jauh keluarga Kiao, dia tetap anggota keluarga Kiao. Hanya ada saksi manusia. Kalau langsung menangkap Kiao Jiahao, para tetua keluarga Kiao pasti akan berulah. Kalau tetua keluarga berulah, perusahaan akan terdampak. Aku juga harus memikirkan para karyawan dan investor. Benar. Kenapa tiba-tiba kamu jadi sepintar ini? Aku akan hantam kepalamu dengan vas biar terbuka. Aku memang sudah pintar dari dulu. Lagian aku ini seorang direktur. Dulu Yanxin juga selalu memarahiku seperti ini. Lalu sekarang aku harus bagaimana? Memancing ular keluar dari sarang. Hebat. Kenapa kamu di sini? Aku rindu Yanxin. Jinyan datang menemaniku. Asisten rumah tangga profesional tingkat 1. Kenapa kamu juga di sini? Mama Wang, dia ikut untuk melayaninya. Paman, bangun. Jiahao, ada apa sampai manggil saya larut malam begini? Anda ini? Sudah waktunya minum obat tidur. Minum susu hangat biar lebih enak. Kalau begitu, Anda istirahat dulu. Saya pergi dulu. Selamat malam. Dia ini otaknya ada masalah ya? Membangunkan Anda cuma untuk minum obat tidur. Biasanya nggak pernah seperhatian ini. Kalau tiba-tiba baik, pasti ada maunya. Obat itu? Jangan-jangan ada masalah? Obat-obat saya semuanya sudah dikirim untuk diperiksa. Ini yang dia bawa pagi tadi. Tunggu hasil pemeriksaannya dulu. Besok pagi kita lihat situasinya. Meja ini kecil banget. Lihat nggak, ini baru meja yang pas buat makan. Yang di rumahmu itu? Mau ambil lauk aja harus berdiri. Nanti aku ganti. Diganti yang kamu suka? Kalian berdua mesra-mesraan, nggak bisa pulang ke rumah Gu aja? Matamu yang bermasalah, ya pergi ke rumah sakit. Mata yang mana yang lihat kami mesra-mesraan? Aku mau di mana ya di mana. Sertifikat rumah ini atas nama ayah mertuaku. Kok nggak kelihatan paman turun makan? Direktur Kiao. Kayaknya lagi nggak enak badan. Serius? Nggak enaknya gimana? Pingsan belum? Kok kamu semangat banget sih? Mata mana yang kamu lihat sampai bilang aku bersemangat? Dua-duanya? Bukan, di saat seperti ini, bisakah jangan bercanda kering gitu? Serius dong, haruskah kita bawa Direktur Kiao ke rumah sakit? Nggak usah. Paman sering begini.
Mungkin capek aja. Aku mau naik lihat. Paman, bangun, sudah waktunya makan. Mertua. Aku belum sempat membalas budi Bapak. Aku panggil dokter. Panggil dokter. Mertua, bangunlah, mertua. Dokter keluarga, itu juga orangku? Sejak Nona Yangxin meninggal, kondisi Direktur Kiao selalu tidak baik. Sekarang multi organ gagal. Persiapkan urusan pemakaman. Mertua, aku belum sempat membalas budi Bapak dengan baik. Kenapa Bapak sudah tidak kuat lagi? Mertua, Bawa ke rumah sakit buat apa? Kamu mau biarkan paman meninggal di rumah sakit? Tapi keluarga Kiao kan besar bisnisnya. Masa ia tanpa pesan apa-apa langsung membiarkan Pak Kiao pergi? Kamu bersikeras tidak mau dibawa ke RS, apa karena kamu ingin menguasai harta keluarga Kiao? Urusan keluarga Kiao kami belum sampai giliranmu, seorang babu, untuk ikut campur. kalau aku, menantu keluarga Kiao ini, Kamu itu siapa lagi? Kamu punya surat nikah? Sok-sokan bilang menantu, aku ini keponakan kandung Direktur Kiao. sudah. Jangan bertengkar lagi. Kekanak-kanakan banget sih, apa semasa hidupnya Direktur Kiao tidak meninggalkan wasiat apapun? Grup Kiao. Semua saham atas namaku akan diwariskan kepada Kiao Yanshin. Keponakan yang sudah jauh hubungannya. Kamu sombong apa? Lihat, di surat wasiat ini kan tetap tidak ada namamu. Yansin sudah meninggal. Meskipun ada surat wasiat, aku tetaplah ahli waris pertama. Kamu tidak punya surat nikah. Benarkah begitu? Menurut hukum, benar begitu. Kamu dan Nona Kiao tidak menikah secara resmi. Hanya hubungan pacaran. Tidak dilindungi hukum. Sudahlah, Jia Hao adalah presiden direktur baru grup Kiao, ayah Yang Qin. Beberapa waktu ini karena urusan Yang Xin, kesehatannya terus menurun. Keluarga Kiao juga butuh seorang. Benar, memang begitu. Hei, orang. Keluarkan kedua orang asing ini dari sini. Ya? Sikapmu seperti apa? Kita pergi. Direktur Kiao ini tidak akan ada bahaya, kan? Tenang, tidak akan. Dokter keluarga akan tinggal 24 jam di samping ayah mertua untuk merawatnya. Kiao Jiahao sangat percaya padanya. Lagi pula, Kiao Jiahao itu orang miskin yang tiba-tiba kaya. Direktur Kiao. Tidak akan ada apa-apa. Menurutmu, si Kiao Jiahao ini apakah dia akan tergoda? Ada api di celana? Bahaya. Kamu pikir, asisten Wang ada di tangan kita. Dia takut kasusnya terbongkar, pasti akan segera kabur bawa uang. Kalau gitu, cepat ucapkan terima kasih padaku. Kenapa? Kalau bukan karena aku memukulmu dengan vas bunga, kamu tidak akan bisa senormal ini. Mama Wang, rasa terima kasih saja sudah tidak cukup untuk mengungkapkan rasa syukurku. Diam kamu. Harus menikahiku. Apa aku sampai membuatmu merasa jijik seperti itu? Kamu tahu tidak? Kadang-kadang aku benar-benar ingin menamparmu, tapi aku takut kamu malah menjilati tanganku. Bisakah kamu bersikap lebih baik sedikit padaku? Semuanya sudah beres? Tenang saja, Pak Kiao, semuanya sudah diatur. Besok kita tanda tangan kontrak, langsung bisa adakan upacara serah terima. Lusa, kita bisa bawa uangnya dan pergi jauh-jauh. Jangan. Kamu urusanmu, aku urusanku. Pak Kiao, bukannya kita pergi bersama? Ada apa ini? Kiao Jiahao, kamu habis manis sepah dibuang? Kamu hilang? Baru tidak ada yang tahu apa yang telah kulakukan. Di dunia orang kaya,
Mana bisa disebut habis manis sepah dibuang? Ini namanya melindungi hak dan kepentingan hukum sendiri. Ini adalah semua perjanjian pengalihan saham grup Kiao. Tanda tangan saja, semuanya jadi milikmu. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Dasar pengkhianat. Saham baru saja masuk ke tanganmu beberapa hari, langsung dijual semua. Ini sahamku. Mau kujual ya kujual. Bodyguard mana? Gajian percuma saja. Seret dia keluar. Kiao Jiahao, kamu benar-benar campuran Jepang-Korea? Maksudnya? Sedikit pun tidak ada sifat manusia. Memang benar. Kenapa kalian selalu ada di mana-mana? Usir mereka berdua juga. Apa? Aku juga mau kau usir? Lepaskan. Jianshan, kamu tidak apa-apa. Jianshan, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak mungkin. Dokter bilang, kamu sudah tidak bisa. Kalau aku tidak dalam kondisi buruk, bagaimana aku tahu Yanshin mati karena kamu? Dan bagaimana aku tahu kamu mengincar grup Kiao selama ini? Pak, situasinya tidak seperti yang kamu pikirkan. Dengarkan penjelasan saya. Asisten Wang sudah mengaku. Dokter keluarga juga bisa membuktikan, selama ini, kamu terus mengganti obat ayah mertua. Hasil identifikasi obat juga sudah keluar. Bukti dan saksi sudah lengkap. Hau-hau. Jangan berdalih lagi. Kamu bahkan tidak memaafkan manajer yayasan yang sudah lama bekerja dengan kamu. Gu Jinyan benar. Kamu benar-benar tidak punya hati. Kenapa? Kita semua marga Kiao. Grup Kiao kenapa tidak bisa menjadi milikku? Bocah tua. Grup sudah hilang. Bunuh aku saja. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Besar tidak, kita mati bersama. Aku adalah aktor yang diundang oleh Mr. Gu, aku tidak tahu apa-apa. Tidak mungkin. Aku harus membersihkan ini. Perlu muntah begitu dramatis. Kamu bilang dia muntah banyak, apakah dia akan mati? Ya, mati saja kalau mati. Besok booking krematorium, tungku pertama. Kalau tidak mati, besok ikut asisten Wang saja. Bisa jadi teman. Apa maksudmu? Hau-hau, kamu tahu perusahaan obat keluarga kami. Obat hewan, sekarang perlu eksperimen pada manusia. Bawa dia. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan aku, kalian. Ayah mertua. Anda pasti banyak urusan yang harus ditangani. Kami akan datang lagi lain hari. Wang Ma, kita pergi. Tunggu, kamu mau pergi? Silakan, pergi. Kenapa kamu bawa Wang Ma? Aku ini pengasuh juara beneran. Dua-duanya berebut pengen aku. Ayah mertua. Mama Wang itu pengasuh di rumah kami. Kenapa aku nggak boleh bawa dia pergi? Pengasuh apa? Ini anak perempuan aku, Kiao Yanshin. Kapan kamu tahu? Kapan kamu tahu? Mama Wang itu Kiao Yanshin. Kapan kamu datang? Tante khawatir sama keadaan kalian. Suruh aku lihat-lihat. Enggak, kamu beneran Kiao Yanshin, ya? Enggak. Apa aku nyembunyinya seburuk itu? Gimana kalian bisa tahu? Tadi malam, mamamu muncul dalam mimpiku. Udah lebih dari 10 tahun. Aku nggak mimpiin dia. Baru aja ngobrol bentar, langsung tampar aku. Bilang aku ini bodoh. Bahkan anak sendiri, nggak kenal lagi. Di dunia ini, cuma Yang Hin yang bakal ngomongin aku kayak gini. Cuma Yanshin yang ngomongin aku, baru ada perasaan kayak gini. Pergi sana, dasar. Dunia aku. Jangan takut. Gu Jinyan ini masih punya mukok. Aku nggak mau ngelakuin hal misahin orang lain. Nggak usah. Tadi malam, papaku minta orang pinter buat hitung. Dia bawa sial buat aku.
Jadi, besok aku bakal batalin tunangan. Semoga kalian cepet punya anak. Bahagia selamanya, gitu-gitu. Hantu. Bukannya aku ini direktur? Bukannya seharusnya semua orang pengen nikah sama aku, Yang? Kenapa kalian nggak mau? Yah, udah lama banget aku nggak ketemu kamu. Banyak banget yang pengen aku omongin. Aku juga kangen. Pasti susah ya selama ini. Beneran nih. Kenapa yang akhirnya sakit hati? Cuma aku. Namaku Gu Jingyan. Presiden grup Gu. Lulusan Ivy League. Setiap hari, setiap menit, miliaran naik turun. Pernikahan ini memang bisnis, tapi aku sangat menyukainya, tunanganku. Aku akan segera menikahi tunanganku, dan mencapai puncak hidup. Tak disangka. Kamu pakai baju seperti ini di sini buat apa? Bapak mertua yang izinkan aku masuk. Aku rela jadi asisten priamu. Sampai kamu menerimaku. Ayahku kenapa bisa mengizinkan kamu masuk? Karena bapak mertua tahu. Aku enggak akan mengambil keuntungan darimu, dan lagi, aku kasih bapak mertua grup Gu 10% sahamnya. Bapak mertua bilang, kalau ada kesempatan baik, enggak diambil, bodoh banget. Diam kamu. Aku enggak butuh asisten pria. Cepat ganti bajumu. Tapi aku lihat asisten pria di internet semuanya pakai baju seperti ini. Yang Sin, aku tahu aku sebelumnya saat belum mengenalimu, melakukan banyak hal yang enggak baik padamu. Misalnya, Sepertinya selain Gujinyan saat dia diracuni itu, semuanya aku yang jahatin dia. aduh, pokoknya semuanya salahku. Yan Sin, aku sangat suka padamu. Kasih aku kesempatan lagi. Sudahlah. Tapi aku nggak suka padamu. Kamu orang baik. Kamu pantas dapat orang yang lebih baik. Akulah yang enggak pantas. Cepat pergi. Aku bilang kamu pantas, ya kamu pantas. Kamu maksa aku bilang, aku takut anak kita nggak bisa masuk universitas. Aku mohon padamu, pergi layani orang lain deh. Kenapa enggak bisa masuk universitas? Aku enggak akan menyerah. Kemarin ada yang bilang kamu udah mati. Kami sampai khawatir lama banget. Cih, mati apaan? Aku kan kemarin cuma habis operasi plastik kecil. Jadi bikin Pak Tua nggak senang aja. Untung nggak apa-apa. Gimana? Mau panggil beberapa model pria buat seru-seruan? Boleh. Hidup mewah kayak gini emang cocok buat aku ya. Kalian main dulu aja. Hari ini aku yang traktir, pesan apa aja. Aku ke toilet dulu. Jangan-jangan kamu lagi main cosplay aneh-aneh? Dasar gila, lepasin aku sekarang juga. Jangan-jangan kamu merasa diri kamu ganteng banget. Sial, Gujingan ini udah jadi orang sinting. Nasib aku kok sial banget ya. Bahkan kalau aku teriak sampai serak, nggak akan ada yang datang nolongin kamu. Sera, ikatan kamu mau ikatan aja, tapi jangan ngomong dialog murahan kayak gitu dong. Kamu nggak suka? Emangnya siapa yang paling suka? Shu Yuyu bilang kamu suka. Dia bilang, waktu kamu masih di keluarga Gu, kamu sering baca novel-novel CEO, kayak, saat Sekretaris Song mengundurkan diri, langsung ganas, kayak, drama queen, lalu teronyot ke cerita cinta sadis CEO yang malas-malasan, gitu-gitu. Dia bilang kamu suka banget. Dasar pelakor. Mau pergi aja masih inget buat jebak aku? Nggak suka ya nggak suka aja, ngapain kamu ngomong kotor banget? Aku malah jadi kacau lagi. Gimana kalau kamu coba yang ini? Siapa tahu kamu suka? Udah ah.
Aku aja nggak pernah ngasih kamu hal baik, kenapa kamu masih suka sama aku? Jangan-jangan kamu mau bikin gosip sama aku? Suka sama seseorang perlu alasan? Kamu cuma perlu berlutut di sini. Aku akan tetap suka sama kamu, cuma kamu aja yang gak suka sama aku. Kayaknya aku juga. Nggak bakal ketemu orang sesinting kamu lagi. Mamaku bilang, kalau ciuman bisa bikin hamil. Kamu nggak takut anak kita nanti nggak lulus ujian masuk universitas? Nggak masalah. Keluarga Gu dan Kiao kan kaya raya.